Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Fikrillah, NPM 0840210004 dari Prodi Teknik Komputer. Di sini saya akan mengerjakan tugas elektronika yang berjudul sambungan PN dan dioda. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dioda, jenis-jenis dioda, fungsi dioda, cara kerja dioda. Selanjutnya ada karakteristik dioda, keuntungan menggunakan dioda, kerugian menggunakan dioda, dan penutup. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan pengertian dioda. Dioda adalah komponen elektronika aktif yang terbuat dari bahan semikonduktor dan mempunyai fungsi untuk mengantarkan arus listrik ke satu arah tetapi menghambat arus listrik dan dari arah sebaliknya. Dalam ilmu fisika, dioda digunakan untuk penyeimbangan arah rangkaian elektronika. Elektronika memiliki dua terminal, yaitu anoda berarti positif dan katoda berarti negatif. Prinsip kerja dari anoda berdasarkan teknologi pertemuan positif dan negatif semikonduktor, sehingga anoda dapat mengantarkan arus listrik dari anoda menuju katoda, tetapi jika sebaliknya katoda ke anoda. Banyak macam dan bentuk dioda yang ada di pasaran, tetapi yang paling sering kita jumpai adalah dioda yang berbentuk silinder warna hitam, terdapat gelang perak di salah satu sisinya. Karena cara penggunaan dioda ini sangat mudah dan sederhana dibandingkan dengan tipe yang lain. Jenis-jenis dioda: jenis dioda Johnson, dioda Jenner, dioda Turner, dioda Skottel, dioda Varactor, dioda Dirac, scale, LED dioda, foto. Selanjutnya, fungsi dioda. Berikut ini adalah fungsi dari dioda, antara lain untuk alat sensor panas, misalnya dalam amplifier, sebagai sekering atau saklar atau pengaman. Untuk rangkaian Klepper dapat memberikan tambahan partikel DC dan sinyal DC. Untuk menstabilkan tegangan pada voltage regulator. Untuk penyerahan, untuk indikator, untuk alat mengandalkan tegangan, untuk alat sensor cahaya biasanya menggunakan dioda foto. Kerja dioda semikonduktor hanya bisa melewati satu arus yang searah. Pada saat dioda memperoleh arus akan maju satu arah atau forward bias, karena di dalam dioda ada junction, yaitu pertemuan konduktor antara tipe P dan tipe N. Kondisi ini dapat dikatakan bahwa konduktor penghantar masih tergolong kecil, sedangkan bila dioda diberi satu arah atau bias konduksi, penghantar masih tergolong kecil, mundur atau reference bias, maka dioda tidak bekerja. Dan pada kondisi ini dioda mempunyai tahanan dalam yang tinggi sehingga arus sulit mengalir. Apabila dioda silikon dialiri arus AC, maka yang mengalir hanya satu arah, dan sehingga arus output dioda berupa arus DC. Dari kondisi tersebut, maka dioda hanya digunakan pada beberapa pemakaian saja, antara lain sebagai penyearah setengah gelombang atau high wave resistor, penyearah gelombang penuh full wave resistor, dan lain-lain. Selanjutnya, karakteristik dioda. Dioda bias maju untuk memberikan tegangan luar menuju terminal dioda. Jika anoda positif terhubung dengan kutub positif pada baterai, serta katoda atau negatif terhubung dengan kutub negatif pada baterai, maka akan mengakibatkan bias maju atau forward bias. Dioda bisa mundur. Karakteristik dioda yang kedua adalah dibias secara mundur atau anoda dihubungkan dengan kutub negatif dan katoda dihubungkan dengan kutub positif, sehingga jumlah arus yang mengalir pada rangkaian bias mundur akan lebih kecil. Pada bias mundur dioda terdapat arus maju yang dihubungkan dengan baterai yang memiliki tegangan tidak terlalu besar dan signifikan, karena tidak mengalami peningkatan ketika terjadi proses reverse
Dioda tidak bisa menghantarkan listrik karena nilai hambatannya besar. Dioda ini juga dianjurkan untuk tidak memiliki tegangan besar dan arus yang memiliki batas. Junction PN adalah sambungan semikonduktor tipe P dan N. Selanjutnya, keuntungan menggunakan dioda. Yang pertama, dioda pemancar cahaya organik adalah zat yang dapat terurai secara hayati. Yang kedua, dioda pemancar cahaya organik relatif lebih tipis dan lebih elastis daripada lapisan kristal pada layar kristal cairan atau dioda pemancar cahaya. Dioda pemancar cahaya organik yang sangat fleksibel, oleh karena itu mereka dapat dengan mudah dilipat dan digulung sesuai kebutuhan dalam tampilan gulung yang dimasukkan dalam kain tertentu saat ini. Alasan dibalik ini adalah bahwa substrat yang digunakan dalam LED organik adalah polimer daripada kaca yang digunakan untuk LED atau LCD. Selanjutnya, tidak seperti LCD, pengatur dioda pemancar cahaya organik tidak memerlukan lampu latar. Ini membantu dalam mengurangi energi atau konsumsi daya oleh perangkat LED organik. LCD membutuhkan penerangan untuk membantu menghasilkan gambar yang terlihat yang membutuhkan lebih banyak energi, sedangkan OLED mampu menghasilkan cahayanya sendiri. Selanjutnya ada kerugian menggunakan dioda. Umur LED emulated dioda organik lebih rendah dari LCD. Film LED organik hijau dan merah memiliki rentang hidup yang lebih lama, sekitar 46.000 hingga 230.000 jam. Namun LED organik biru memiliki masa pakai yang jauh lebih pendek, hingga sekitar 13-14.000 jam. Zat yang digunakan untuk menghasilkan cahaya biru dalam OLED terdegradasi lebih cepat daripada zat yang menghasilkan warna lain, yang menyebabkan pengurangan pendataran keseluruhan LED organik. Yang ketiga, dioda pemancar cahaya organik tidak boleh bersentuhan dengan air karena dapat menyebabkan degradasi seketika.